rancangan acak kelompok. Jadi, kalau misalkan di sebelumnya kita hanya mengecek pengaruh perlakuan dalam rancangan acak kelompok, kita akan mengecek dua pengaruh, yaitu pengaruh perlakuan dan pengaruh pengelompokan. Untuk pengaruh perlakuan, H0-nya μ1 sama dengan μ2 sama dengan μt, atau kita bisa sebut bahwa nilai tengah dari semua perlakuan adalah sama. Sedangkan H1 atau alternatifnya minimal ada sepasang IJ di mana μi tidak sama dengan J. Atau kita juga bisa menggunakan H0, τ1 sama dengan τ2 sama τt sama dengan 0, yaitu perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dengan H1 atau H alternatifnya minimal ada 1 tau I tidak sama dengan 0, di mana I dari 1, 2, sampai T. Selain pengaruh pengelompokan, dalam rancangan acak kelompok kita juga mengecek pengaruh pengelompokan, yaitu H0, beta 0 sama dengan beta 1 sampai beta R sama dengan 0, yaitu artinya kelompok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Dan H1 paling sedikit ada 1J di mana beta J tidak sama dengan 0, artinya kelompok kan berkebalikan dari H0 ya. Berarti kelompok berpengaruh terhadap respon yang diamati. Itu untuk hipotesisnya. Model linier untuk rancangan acak kelompok yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta J ditambah epsilon IJ. Jadi ada penambahan beta J ya dibandingkan dengan model linier rancangan acak lengkap. I-nya dari 1, 2, sampai T, treatment pelakuannya J, 1, 2, dan seterusnya sampai R, banyaknya kelompok. YIJ yaitu pengamatan pada perlakuan ke I kelompok ke J, mu rataan umum, tau I pengaruh perlakuan ke I, beta J pengaruh kelompok ke J, dan epsilon IJ merupakan pengaruh acak pada perlakuan ke I kelompok ke J. Nah, ini ANOVA, Analysis of Variance untuk rancangan acak kelompok, yaitu faktor koreksi Y titik-titik, artinya jumlah seluruh data dikuadratkan dibagi dengan T kali R, banyaknya perlakuan dikali dengan banyaknya kelompok. Jumlah kuadrat total yaitu sigma I dari 1 sampai T, sigma ini J ya, seharusnya. J sampai R dari YIJ kuadrat dikurang F, faktor koreksinya. Jadi YIJ kuadrat, masing-masing data kita kuadratkan dulu, baru dijumlahkan. JKT, jumlah kuadrat perlakuan sigma I dari 1 sampai T, YI titik ya, kuadrat per R, berarti jumlah perlakuan 1 dikuadratkan ditambah perlakuan 2 dikuadratkan dan seterusnya dibagi banyaknya kelompok dikurangkan dengan faktor koreksinya. Kalau JKK jumlah kuadrat kelompok itu sama dengan sigma dari J dari 1 sampai R Y titik J, berarti jumlah kelompok 1 dikuadratkan ditambah jumlah data kelompok 2 dikuadratkan dan seterusnya dibagi T, banyaknya perlakuan dikurang dengan faktor koreksinya. Nah, untuk menentukan jumlah kuadrat galat apa? Yaitu jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan dikurang dengan jumlah kuadrat blok, atau di sini bisa kita sebut bahwa jumlah kuadrat blok itu sama dengan jumlah kuadrat kelompok. Jadi blok itu kelompok ya. Nah, kemudian tabel ANOVA untuk rancangan acak kelompok. Sumber peragamannya ada perlakuan, kelompok, galat, total. Kalau sebelumnya di rancangan acak lengkap hanya perlakuan, galat, dan total. Tapi pada ANOVA rancangan acak kelompok yaitu ada sumber keragaman kelompok, di mana derajat bebas perlakuan, banyak perlakuan dikurang 1, derajat bebas kelompok, banyaknya kelompok dikurang 1, derajat bebas total, jumlah seluruh data, perlakuan dikali kelompok dikurang 1, dan jumlah kuadrat galat yaitu perlakuan dikurang 1 dikali dengan banyaknya kelompok dikurang 1. Jumlah kuadrat perlakuan, kelompok, galat, dan total sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada kuadrat tengah perlakuan berarti membagi jumlah kuadrat perlakuan dengan derajat bebas perlakuan. Kuadrat tengah kelompok membagi jumlah kuadrat kelompok dengan derajat bebas kelompok. Kuadrat tengah galat yaitu membagi jumlah kuadrat tengah galat dengan derajat bebas galat. F hitung untuk perlakuan yaitu kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. F hitung untuk kuadrat tengah kelompok yaitu kuadrat tengah kelompok dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, masing-masing kalau perhitungan manual kita bandingkan F hitung dengan F tabel.
ketika output software kita bandingkan p-value dengan alpha. Jika f hitung lebih besar daripada f tabel atau p-value kurang dari alpha, maka kaidah keputusan yang kita ambil adalah tolak H0. Artinya, ketika kita menolak H0, kesimpulannya ada di H1, yaitu perlakuan atau kelompok berpengaruh nyata. Jadi kalau misalkan hipotesis perlakuan, berarti perlakuan berpengaruh nyata. Kalau hipotesis untuk kelompok, berarti kelompok berpengaruh nyata. Gitu. Nah, ini contoh soal akan dibahas di video selanjutnya, insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.